Jokowi dan keluarganya ternyata terindikasi memainkan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui peran pamannya Anwar Usman yang sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Mereka yang dulu mendukung Jokowi mendadak berseberangan dengan Jokowi. Ada yang salah dengan Jokowi di akhir masa jabatannya. Bukan begitu mainnya. Kalau pengen berkompetisi di Pilpres, silahkan. Mau anak, mau saudara, mau ipar, silahkan. Tapi semua kan harus sesuai konstitusi. Karena konstitusi itu pagar pengaman buat kita semua. Logika berpikir mereka tertutup oleh rasa cinta yang menjadikan Jokowi seperti berhala. Sehingga akal mereka tidak lagi bekerja dan hanya emosi yang bicara. Para pemilih emosional ini sudah kadung menjadikan Jokowi dan keluarganya sebagai malaikat yang suci dan tanpa celah. Tidak akan pernah berbuat kesalahan sedikit pun karena saking sucinya. Ini miriplah para pendukung Rizik Syihab yang sampai menganggap Rizik seperti seorang nabi. Gak ada cacatnya meski kata-katanya kasar dan sering mencela, tapi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saya mendapatkan informasi A1, yaitu bahwa umat Islam dan ajaran Islam akan terus mendapatkan fitnah duhaima. Ini informasi A1 dari Rasulullah SAW. Tidak pernah bohong Rasulullah SAW. Informasi A1 bahwa gelombang fitnah yang disebut dengan fitnah duhaima akan terus dialami oleh umat Islam sampai akhir zaman. Masa 2 tahun jadi wali kota mau jadi capres? Mungkin 5 tahun ke depan mungkin masih bisa lah. Mungkin besok Gibran jadi gubernur DKI, setelah itu ikut capres, monggo. Itu kenapa saya makin simpatik dengan PDIP setelah melihat PKB berzina dengan Anies. Ini kan PKB ini NU, Anies yang gerbongnya Wahabi. Jadi saya lihat apa? Partai-partai bertopeng Islam ini ternyata apa? Enggak ada gunanya. Kok saya lebih berpihak sekarang ke PDIP? Yang punya apa? Ideologi, punya integritas. Dia nggak berzina dengan partai-partai yang mengancam NKRI. Mungkin banyak di antara kita yang kurang suka ya sama Ibu Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan. Mungkin banyak yang termakan hasutan kalau Ibu Mega itu sudah merendahkan Pak Jokowi. Misalnya lewat panggilan petugas partai yang sebetulnya terhormat itu. Mungkin banyak di antara kita yang menilai Ibu Mega sebagai nenek-nenek yang sombong dan arogan. Begitulah citra yang sukses disematkan kepada Bu Mega oleh para pembencinya. Harus diakui, cuma Ibu Mega yang bisa memilih calon presiden dan calon wakil presiden yang benar. Cuma Ibu Mega yang bisa memilih calon presiden dan calon wakil presiden semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan diri, keluarga, ataupun partainya. Kalian harus mengakui ini. Bahwa ini permainan catur Jokowi yang sebenarnya mendukung Ganjar tapi menjadikan Gibran sebagai korban supaya Prabowo kalah. Bahwa lolosnya Gibran di Mahkamah Konstitusi itu adalah pengorbanan terbesar Jokowi supaya nanti Anies Baswedan gak menang dan nantinya semua orang Jokowi yaitu Ganjar dan Prabowo yang akan berhadapan. Jokowi versus Megawati, bahwa Jokowi itu sakit hati karena direndahkan Bu Mega, kemudian melawan dengan keluar dari PDI Perjuangan dan mencalonkan Gibran supaya bisa menghancurkan PDI Perjuangan. Isu pertarungan Jokowi lawan Megawati ini memang disebar untuk menutupi kelemahan Prabowo dan Gibran yang secara kelas itu memang beda jauh sama Ganjar dan Mahfud MD. Kalaupun ya, misalnya Jokowi itu sakit hati sama Bu Mega, masa sih juga harus nabrak-nabrak konstitusi? Ini kan bahaya, hanya karena baper kemudian merusakkan semua tatanan negara. Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ada indikasi pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak. Saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, di era Soeharto, era rezim Orde Baru atau Orde Lama pun, itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu. Dia mempunyai partai politik,
Dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif. Dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang yudikatif. Kenapa saya pakai baju hitam? Karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung. Karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi prahara. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Banyak yang kecewa ketika Gibran akhirnya diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa Gibran itu masih belum cukup umur dan pengalaman. Gibran ini masih menjadi wali kota Solo juga baru 2 tahun. Tapi sekarang yang terjadi apa coba? Justru Presiden Jokowi sendiri yang merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. Jadi ya, biarkan saja masyarakat yang menilai. Ya, harapan saya dengan melihat situasi yang terjadi saat ini ya, maka tidak ada kata lain kecuali fokus dan gaspol untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Prabowo ini hanya pernah menjabat di tingkat eksekutif sebagai Menteri Pertahanan. Begitu juga dengan Gibran, hanya berpengalaman di tingkat eksekutif sebagai wali kota Solo. Padahal ya, negara ini sangat-sangat besar. Untuk itu jangan sampai dijadikan sebagai ajang percobaan. Sungguh ini sangat-sangat berbahaya. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Anies dan Caimin. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus ya. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun, 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Saya pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Kayak pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Buktikan aja selama ini bagaimana. Ya, yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat. Ya, dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Dan tentu saja ada banyak isu, baik transisi energi, hilirisasi yang mesti kita tuntaskan, dan kemudian ada problem politik pangan yang mesti kita pegang kedaulatannya. Tapi di ujung sana ada fakir, miskin, anak terlantar, dan mereka yang harus punya akses lebih banyak untuk dilakukan. Dan pemerintah yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Ganjar itu seperti Jokowi, dia striker, pekerja keras, dan punya visi besar. Ganjar harus dipasangkan dengan back dan kiper yang kuat dalam masalah hukum, sehingga gawangnya nanti nggak terus kebobolan seperti di era Jokowi. Jadi bisa dibilang Bu Mega itu nekat banget mencalonkan Profesor Mahfud MD jadi calon wakil presiden di saat namanya sendiri tidak populer. Disinilah saya harus angkat topi buat Bu Mega. Dia nggak mementingkan popularitas dalam mencalonkan Profesor Mahfud MD. Dia lebih mementingkan program ke depan yang lebih kuat untuk negeri ini. Dan coba perhatikan,
Ganjar dan Mahfud MD itu bukan dari kalangan orang kaya. Mereka itu orang-orang biasa. Kalau Bu Mega mau, dia bisa aja pilih calon wakil presiden yang kaya raya, yang mau taruh uang triliunan rupiah supaya bisa berkuasa. Dan saya yakin pasti banyak banget tokoh-tokoh negeri yang super kaya yang menjanjikan uang triliunan rupiah untuk biaya kampanye. Kalau Bu Mega mau pilih mereka jadi calon wakil presiden. Bu Mega malah milih Mahfud MD yang hartanya seupil dibandingkan Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi Bu Mega milih Mahfud sebagai calon wakil presidennya Ganjar meski dia nggak punya uang dan tidak populer. Nekat kan? Saya pernah dengar orang berkata, Ganjar dan Mahfud itu orang baik. Dan orang baik pilih orang baik. Wow, saya setuju banget. Bahkan ingin menambahkan, orang-orang baik harus mengawal orang baik. Saya pilih orang baik supaya negeri ini akan baik. Bagaimana dengan kalian? Anies Baswedan adalah yang terbaik dan banyak baik-baik sebagai calon pemimpin di negeri ini. Alam semesta memberikan dukungannya kepada kita. Hingga betapa besarnya dan betapa beratnya rintangan itu, insya Allah kita akan mampu melewati itu, saudara semuanya. Kita akan mampu melewati itu, dan insya Allah kita akan membawa kemenangan kepada pasangan kita ini. Pasangan kita, amin. Pasangan kita, amin. Insya Allah. Harus dicek betul, pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Maka kalau kalian pendukung saya, haram hukumnya membawa isu sara. Haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Umat Kristen di Indonesia memang minoritas, tapi jangan salah. Umat Kristen akan memegang peran menentukan apakah Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Kalau secara perlahan semakin banyak orang Kristen yang berpaling ke Anies, yang akan menang nantinya sangat mungkin Anies. Suara pemilih Kristen di Indonesia adalah sekitar 10% lah. Kalau ekstrimnya semua warga Kristen memilih Ganjar, artinya Ganjar akan mendapat tambahan 10% suara dan Ganjar akan menang. Nah, itulah saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Begitu suara pemilih Kristen terbelah secara timpang, Anies akan bisa mengalahkan Ganjar. Anies tahu jagoannya itu hanya akan menang kalau bisa memecah suara pemilih Kristen. Sekarang semua bergantung pada umat Kristen. Kekompakan pemilih Kristen akan menentukan apakah pada akhirnya Indonesia akan dipimpin Anies atau Ganjar. Elektabilitasnya Anies merosot ya seiring mulai terkuaknya kontroversi dari kepemimpinan Anies di Jakarta. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret, kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan Kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Siap kawal kasus Ahok, siap penjarakan Ahok. Takbir, takbir, takbir. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Siap kawal kasus Ahok. Siap. Betul. Betul. Tangkap, tangkap, tangkap si Ahok. Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap, tangkap.
si Ahok, tangkap si Ahok sekarang juga. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Tangkap si Ahok! Tangkap si Ahok sekarang juga. Tangkap si Ahok sekarang juga. Lagi. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mas Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lain. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies. Nasbi mengingatkan rakyat bahwa Anies kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Apakah ini rasis? Menurut saya tidak. Menurut saya justru ini nasionalis. Seperti di Pilkada DKI dulu, mereka juga getol ingatkan warga DKI bahwa Ahok itu Cina. Lihat, Cinanya Ahok selalu dibawa-bawa. Bahkan sampai terang-terangan ajak ganyang bantai Cina. Jadi sah-sah aja kalau Hasan Nasbi bilang Anies itu kurang mewakili Indonesia karena dia Arab. Lah, mereka juga dulu begitu. Kalau Cina dianggap bukan pribumi, sementara Arab dianggap pribumi, itu baru namanya rasis. Rasis biadab itu. Kalau Cina bukan pribumi, Arab juga bukan. Hasan Nasbi cuma mengingatkan, pilih presiden yang pribumi saja. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Tahu nggak, sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya, lalu lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malih. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Kaibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini
Lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan damai. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Kalau Anda tanya saya jadi presiden, saya hari ini jadi presiden juga saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Karena saya udah kenyang dari DPRD tingkat 2, dari pengusaha, DPRD tingkat 2, bupati. Bupati itu paling kerja bener, paling ngerti tuh soal daerah seperti apa. Sampai hari ini portofolio saya lengkap sampai ke BUMN. Saya pernah legislatif, pernah eksekutif, tapi nggak usah andai-andai gitu kan. Tapi kalau saya hari ini jadi saya tahu apa yang saya mesti kerjakan. Ya Anda nggak usah khawatir. Kita nggak bisa hindari ada orang memanfaatkan soal SARA untuk kampanye, apalagi untuk menjatuhkan kita yang dikategorikan sebagai minoritas. Tapi bagi saya, ketika kita ada turun ke masyarakat, masyarakat juga bisa membaca, bisa merasakan mana yang tulus, mana yang tidak. Jadi ada guyonan gini dari teman-teman saya, bahwa saya itu bukan cuma double minoritas, tapi triple. Artinya apa? Udah turunan Tionghoa, Kristen, dan katanya terlalu jujur di pemerintahan. Jadi itu nggak disukain. Ini triple katanya. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Banyak sekali analis dadakan yang mengamati situasi menjelang Pilpres ini. Terbukanya media sosial membuat banyak orang yang punya akun media sosial mencoba menarik perhatian publik dengan mengamati situasi politik yang ada dan mencocok-cocokannya meskipun belum tentu cocok. Dari banyak analis itu, saya lihat di TikTok ada yang anak tunanetra. Bahkan juga ada pembaca kartu tarot yang menggambarkan sebuah peristiwa politik berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Bahkan bukan berdasarkan fakta dan peristiwa yang terjadi. Pemilih rasional nih selalu mengikuti perkembangan politik yang terjadi dan menyandarkan diri pada fakta-fakta dan peristiwa dan mengambil kesimpulan berdasarkan fakta dan peristiwa itu. Tapi yang dilakukan oleh keluarga Jokowi adalah mengobrak-abrik Mahkamah Konstitusi sehingga membuat banyak orang miris, takut, dan gelisah. Ada yang salah dengan Jokowi di akhir masa jabatannya. Bukan begitu mainnya. Kalau pengen berkompetisi di Pilpres, silahkan. Mau anak, mau saudara, mau ipar, silahkan. Tapi semua kan harus sesuai konstitusi. Karena konstitusi itu pagar pengaman buat kita semua. Itulah makanya meski banyak dari mereka adalah pendukung Jokowi selama 2 periode. Ketika akhirnya menemukan fakta bahwa Jokowi dan keluarganya ternyata terindikasi memainkan Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui peran pamannya Anwar Usman yang sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, mereka yang dulu mendukung Jokowi mendadak berseberangan dengan Jokowi. Orang yang memprotes Jokowi ini bukan para pembenci Jokowi. Justru banyak dari mereka dulu mengawal Jokowi selama 2 periode.
Mereka hanya cinta pada NKRI dan tidak ingin negeri ini rusak, tetapi difitnah sebagai pembenci Jokowi. Bisa jadi malah seperti kejadian tahun 98 ketika Indonesia menjadi bara api. Ini yang ingin dihindarkan banyak orang sehingga para pakar hukum, para budayawan, para hakim, para akademisi berteriak bahwa ketidakpercayaan pada Mahkamah Konstitusi itu adalah bencana besar yang akan datang. Kalau konstitusi sebagai wasit sudah berpihak, apa yang akan terjadi di depan ketika ada perselisihan antara kontestan Pilpres dan Mahkamah Konstitusi sudah tidak lagi dipercaya sebagai wasit karena dianggap sudah berpihak? Chaos itu sudah pasti. Kerusuhan di mana-mana karena wasit sudah tidak lagi dipercaya. Dan ini kerugian buat negeri yang sedang membangun ini. Kerugian yang sangat besar sekali. Nah, yang kedua adalah selain pemilih rasional, itu pemilih emosional. Pemilih emosional adalah pemilih yang mengabaikan banyak fakta dan peristiwa karena kadung sudah menjadikan seseorang itu sebagai berhala. Cinta buta pada sosok Jokowi membuat banyak pemilih emosional ini akhirnya main tuding seenaknya kepada yang protes terhadap Jokowi. Bahkan ketika para guru besar ilmu administrasi negara dan tata negara memprotes apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, para guru besar itu dituding membenci Jokowi, bahkan dituduh buzzer PDI Perjuangan. Gila kan? Gila memang. Logika berpikir mereka tertutup oleh rasa cinta yang menjadikan Jokowi seperti berhala, sehingga akal mereka tidak lagi bekerja dan hanya emosi yang bicara. Ketika ada orang seperti saya dan banyak teman lain yang teriak, "Woi, Pak Jokowi yang tercinta, jangan ciptakan politik dinasti yang merusak Mahkamah Konstitusi," kami dituduh membenci Jokowi. Ini miriplah para pendukung Rizik Syihab yang sampai menganggap Rizik seperti seorang nabi. Gak ada cacatnya, meski kata-katanya kasar dan sering mencela, tapi itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Pemilih emosional ini banyak di-feeding atau dikirimkan teori-teori konspirasi yang memang sengaja disiapkan untuk membutakan mata mereka, sekaligus untuk meredam kerusakan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya muncullah teori konspirasi yang banyak dipercaya oleh para pemilih emosional. Seperti Jokowi sakit hati sama Bu Mega, Gibran dikorbankan demi keselamatan bangsa, Jokowi sedang bermain catur demi terciptanya persatuan bangsa. Ya sejenis-jenis gitulah. Para pemilih emosional ini sudah kadung menjadikan Jokowi dan keluarganya sebagai malaikat yang suci dan tanpa celah. Tidak akan pernah berbuat kesalahan sedikit pun karena saking sucinya. Jadi mereka buta akan masalah kerusakan di Mahkamah Konstitusi dan menganggap bahwa rusaknya putusan di Mahkamah Konstitusi itu adalah hal yang wajar dan lumrah karena itu dilakukan oleh keluarga Jokowi. Kasihan sebenarnya saya melihat Jokowi sekarang. Tapi itu adalah resiko yang dia pilih. Dan kita lihat apakah permainan catur Jokowi sehebat dulu atau kali ini langkah dia mati karena terlalu percaya diri. Karena di atas langit masih ada langit. Pujian itulah yang membuatnya melakukan kesalahan besar karena kakinya jadi tidak menapak ke bumi. Saya jadi ingat pepatah, ribuan cacian membuatmu bertahan, tapi cukup dengan satu pujian itu seperti racun yang mematikan. Jokowi itu memang pemain catur yang hebat. Saking hebatnya bermain, tingkat kepuasan orang pada dirinya mencapai 80%. Tapi pujian yang terus-menerus pada diri Jokowi bahwa dia adalah pecatur yang hebat sebenarnya adalah kelemahan dirinya. Saya baru sadar bahwa Jokowi itu tahan banget dengan cacian dan makian, tetapi lemah dengan pujian. Jokowi pecatur hebat sampai ada orang yang datang mengalahkan langkah-langkahnya. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah seperti kadrun FPI dan HTI
ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula, Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi, karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas, karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan